Jadi cara menghidupin si wow-nya itu seperti apa? Out of the three element tadi, cara menghidupi tujuannya, kita akan lihat dua, karena dua ini yang paling gampang untuk ditangkap dan dianalisa. Misalkan, yang pertama itu adalah secara penampilan, artinya visual, baru kemudian yang kedua itu komunikasi. Karena tadi udah ada yang bisa nangkep ya, share happiness atau open happiness. Secara visual atau secara penampilan, kalau orang bisa dibilang gaya rambut, dandan, aksesoris, baju. But when it comes to benda mati, mau dia bentuknya produk atau dia bentuknya jasa, nggak jauh-jauh dari yang namanya logo kemasan. Atau misalkan kalau dia punya toko, ambience tokonya itu kayak apa. Kalau misalkan dia bentuknya adalah jasa, jadi lebih abstrak, maka biasanya yang pertama itu ditangkap itu adalah logo. And why some people itu sangat-sangat anti menggunakan kata logo, mereka pakainya visual identity, selain kesannya keren, tapi sebenarnya lebih menghidupkan arti dari branding, karena identitas secara visual. Nah, kalau dalam konteksnya ini adalah industri travel, biasanya secara intuitif dan generik, pasti yang punyanya itu kayak, oke, satu, pakai warna biru, kita terbangnya di langit, kalau harus ada gambarnya, yang ada objek terbang aja deh, terserah, mau pakai burung, mau pakai pesawat, masukin aja. Terus karena kita biru jadinya di langit, terus namanya apa? Aduh, namanya menggambarkan industri kita deh, fly, terbang gitu, atau travel, atau pakai koper gitu. Intuisi orang ketika bikin sebuah wujud tampilan visual itu adalah dengan menerjemahkan secara fungsional terhadap produknya, bukan terhadap tujuan hidupnya. Padahal tadi kita sepakat ya, bahwa tujuan hidup itulah yang bikin orang itu tertarik. Karena kalau produk, toko sebelah juga bisa ngeluarin produk yang sama. Jadi agak berbahaya kalau kita menghidupkan sesuatu itu based on product. Karena then you have to work a lot more untuk bisa bikin sesuatu yang berdampak buat orang itu. Artinya kita bisa membuat diri kita itu beda secara visual kalau kita narik idenya itu dari tujuan hidup, bukan dari produk yang fungsional. Kalau enggak nanti kayak gini, kejebak dengan hal-hal yang sangat-sangat fungsional atau sangat-sangat generik. Nah, contoh yang berusaha untuk break the clutter, itu kalau aku pakai contoh lokal, ini ada Pegi-Pegi, dia langsung masuk pakai warna oranye. Oranye biasanya identik dengan fun, enjoyment, expansion, passion, dan logonya it so happen pakai huruf P dan ada kayak pin. Sebenarnya secara logo bisa dibilang ini cukup fungsional, dia berusaha mendeskripsikan bisnisnya. Tapi secara warna dia break the clutter. Tapi ada yang lebih gila lagi in breaking the clutter, and this is an app dari Kanada if I'm not mistaken. Sama, dia aplikasi untuk orang traveling, tapi kemudian namanya Hopper. Namanya udah aneh, warnanya udah aneh, logonya juga aneh gitu, logogramnya, simbolnya aneh. Can you imagine kalau ini ada di JCC, sebuah exhibition yang sangat-sangat besar, terus semua brand punya booth, mayoritas booth-nya akan warna biru, tiba-tiba jeng, ada yang warnanya merah. Terus namanya semuanya fly, travel, tiba-tiba deh, hopper. Semua pakai gambar burung, pakai gambar pesawat, tiba-tiba ya ada kelinci nyasar gitu kan. Menangkap atensi menjadi lebih mudah, apalagi kalau kalian itu adalah brand yang baru masuk ke market, yang secara dana punya keterbatasan. So you have to be extra creative, yang namanya menghidupkan visual, jangan dari produknya, tapi ambil dari filosofinya. Apparently ketika aku mencoba cari tahu kenapa sih Hopper segininya harus bikin sesuatu menjadi beda gitu ya, kalau dia orangnya rambutnya tuh dikeatasin semuanya, disasaknya tinggi banget. Ternyata ini karena dia mau targeting orang-orang yang nggak punya loyalitas terhadap maskapai atau destinasi tertentu, mereka hanya loyal dengan harga yang murah. Jadi lompat. Kalau dia ngeliat harga murah di sana, dia lompat ke sana, dia ngeliat ada maskapai lagi promo, dia pindah maskapai, no loyalty whatsoever. Dan aplikasi ini mendorong orang-orang yang punya gaya seperti itu tertarik ke brandnya dia. So mereka nggak butuh promosi secara komunikasi bilang bahwa saya tuh ada produk paling murah loh. Secara branding ketangkep, oh ini buat orang yang suka low budget and efficiency, low cost misalkan. Dan kenapa kemudian dikasih namanya Hopper? Karena lompat-lompat itu, dan untuk menghidupkan filosofi ini adalah untuk orang-orang yang sangat dinamis dalam rangka mencapai suatu destinasi, dipakailah yang namanya kelinci, lompat, gitu, bukan burung. Nah ini yang kemudian bikin dia punya presence atau punya daya tarik yang unik
karena dia keluar dari produknya, dia ngambil filosofinya. Dia ngambil filosofinya itu adalah to target the people yang tidak punya loyalitas atau yang gerakannya itu beda. Jadi kenapa tadi kalau brand yang benda mati itu biasanya harus dikurasikan karena dia itu dibikin kayak Frankenstein gitu ya, dibikin sama orang. Jadinya kita harus bisa baca market untuk bisa menarik hatinya market. But if you're a person, ya kalian jangan mengganti karakter kalian for the sake of other people to like you, ntar jadinya fake gitu. Adjust boleh as you grow up, as you mature, but you don't really change your brand gitu. Tapi kalau untuk benda, untuk perusahaan, you have to know kira-kira konsumen itu geraknya itu karena apa. Sehingga secara visual logo nyeleneh itu biasanya akan bisa punya potensi dia ditengok lebih besar kalau dia punya cerita yang kuat. Tapi nanti orang jadi nggak nangkep dong kalau aku ini tentang travel. Bukan soal orang nangkep atau enggaknya, orang nengok nggak. Kalau kalian namanya koper, udah pasti orang itu langsung ngejudge bahwa oh kalian pasti hubungannya sama travel ya. They're not gonna ask you anymore. Mereka nggak akan tanya ke kalian, mereka nggak akan ngobrol ke kalian. Kesempatan untuk menjalin interaksi dan engagement itu lepas karena orang itu sudah mengambil kesimpulannya sendiri. If you're unique, if you are out of the box, bikin orang itu bertanya-tanya. Kalau orang udah bertanya, that means ada jembatan yang dibangun atau yang dibuka dari sisi mereka untuk kita bisa ngomong ke mereka sesuai dengan apa yang kita mau, cerita yang kita mau, bukan dari lambe turah. Jadi bisa lebih direct about our story, dan it so happens orang itu senang kalau didongengin.